Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Satria Wibawa dalam Books dan Coffee, acara dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan bersama saya hadir hari ini adalah pakar hubungan internasional Profesor Dr. Ari Bainus yang juga guru saya. Dan kali ini bersama Hima HI memberikan topik mengenai the neorealism conundrum, analyzing neorealism with profound multidimensional perspective from the expert, dalam kajiannya berjudul Dekonstruksi atas Teori Neorealisme Kenneth Waltz dari almarhum P. Nur Indro. Semoga Pak Nur Indro diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Dan hari ini kita akan membahas bersama-sama buku yang beliau pernah tulis sebagai warisan untuk para penstudi HI di manapun berada. Selamat siang, Prof. Siang. Gimana kabarnya, Prof? Sehat? Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang dekonstruksi neorealismenya Kenneth Waltz, Prof. Jadi yang pertama mungkin mahasiswa perlu tahu apa yang dimaksud dengan dekonstruksi dalam konteks teori politik dan hubungan internasional. Pertama, saya ucapkan apresiasi buat teman-teman di himpunan yang sudah mulai banyak membicarakan hal-hal akademis gitu ya, tidak hanya entertain aja gitu. Nah, itu juga saya apresiasi. Yang kedua, tentunya wujud apresiasi ini saya sampaikan dengan kehadiran saya hari ini. Walaupun tema yang diberikan, yang disodorkan, saya kira ini berat ya. Kenapa berat? Sekali berfilosof aja atau yang belajar tentang filsafat itu seringkali memahami tentang dekonstruksi itu multi interpretasi. Ya, apalagi mahasiswa yang sebagai pemula gitu ya, ingin mendalami tentang dekonstruksi ini. Saya saja belajar tentang ini dari bahasa Jerman ya. Untungnya saya menemukan bahasa Inggrisnya yang ditulis, yang diterjemahkan oleh Gayatri Spivak. Judulnya Of Grammatology. Menarik sekali gitu ya. Walaupun saya pada waktu itu samalah sebagai pemula membaca dekonstruksi ini banyak bengongnya gitu. Tapi biasa gitu. Kalau permulaan itu biasanya adalah kesulitan dari sisi konsepnya. Karena banyak konsep, banyak yang harus dipahami, yang juga konsep ini mungkin berbeda dari konsep yang sudah terbiasa. Nah, berbicara tentang dekonstruksi itu sebetulnya salah satu konsep yang diberikan oleh Jacques Derrida ya di dalam bukunya itu Of Grammatology. Itu berkenaan dengan kalau kita belajar di HI, teori HI hari ini, maka nama ini beserta dengan Foucault, dengan Lyotard, Baudrillard, gitu ya, seringkali dikategorikan sebagai postmodernisme atau poststrukturalisme. Nah, Derrida sendiri spesifiknya adalah berkenaan dengan poststrukturalisme. Kata dekonstruksi ini dia pergunakan untuk mencoba mengulang kembali pembacaan dari strukturalisme. Jadi strukturalisme ini kan dalam filsafat barat atau di dalam pemikiran barat itu mendominasi. Ya, jadi kalau mahasiswa ingin mengetahui strukturalisme di ilmu sosial itu seperti apa, ya itulah yang sebetulnya dikritik oleh Derrida. Pertama mungkin akarnya
strukturalisme itu sangat panjang. Dari mulai bagaimana struktur itu mempengaruhi kehidupan manusia. Ya. Dulu ada dua pemikiran besar di dalam ilmu sosial itu. Ada strukturalisme, ada yang akarnya adalah kepada struktur. Struktur itu apa sih? Bisa institusi, bisa rule, bisa aturan. Jadi jangan menganggap struktur itu hanya institusi, tapi banyak. Gitu. Yang satunya lagi adalah lebih penekanannya ke individu. Nah, itu adalah kelompok yang di dalam ilmu sosial disebut hermeneutik. Nah, itu berlawanan di antara kedua. Jadi bagaimana sih kehidupan ini? Siapa yang paling signifikan, individu sebagai agent ataukah struktur? Nah, itu perdebatannya panjang. Saya nggak akan masuk ke situ karena Derrida nggak masuk di situ. Derrida masuknya dalam mengkritisi strukturalisme. Strukturalisme itu panjang akarnya, yang seperti tadi saya sampaikan, di mana di ilmu sosial dari mulai antropologi, psikologi, sosiologi itu mempelajari tentang struktur itu. Contoh ya, bagaimana Anda mempelajari tentang struktur yang ada di dalam masyarakat, maka dikenalilah ada sistem sosial. Di dalam ilmu politik, maka dikenalilah sistem politik. Di dalam HI, kita kenali ada sistem internasional. Itu adalah struktur. Dari sisi struktur yang disebut orang sebagai struktur yang ahistoris. Karena dibedakan, ada struktur yang historis. Siapa? Kaum Marx. Itu kalian udah harus automatically kalau saya ngomong begitu, di gadgetnya cari sendiri. Nah, strukturalisme yang model Marx itu historis, walaupun itu juga strukturalisme yang dikritisi oleh Derrida sendiri. Misalnya dari antropologi ada yang namanya Claude Lévi-Strauss. Nah, kenapa dekonstruksi ini menjadi suatu hal yang penting bagi Derrida? Karena di dalam, sekali lagi, di dalam pemikiran Barat yang strukturalisme itu dikenali beberapa konsep yang seolah-olah keberadaan itu sangat penting, materi itu sangat penting. Ya, jadi makanya konsepnya adalah metaphysics of present. Jadi kalau bahasa Indonesianya metafisika keberadaan. Yang mengenal tentang adanya logos. Logos itu adalah ultimate truth. Jadi bisa bentuknya Tuhan, kebenaran itu sendiri. Ya. Itu karena kata logos itu diartikan permulaannya adalah dari pengertian kata. Atau kalau dalam istilah agama, sabda Tuhan. Nah itu betul-betul paling yang utama, ultimate, yang di dalam pengertian strukturalisme itu hampir semua ada mengandung logos, makanya disebutlah logosentrisme. Nah, logosentrisme itu akar, selain metaphysics of present ada logosentrism. Lalu konsepnya yang berikutnya yang harus Anda kenal ketika sebelum masuk ke dekonstruktif. Dekonstruktif itu ada yang disebut binary opposition. Setiap pemikiran Barat selalu mempunyai pemikiran binary opposition atau oposisi biner. Apa itu? Contohnya adalah selalu mengatakan oposisi biner itu hierarki sifatnya dan dua yang berlawanan. Selalu hierarkis. Laki-laki, perempuan, siang, malam, subjek, objek. Ya. Parol dengan atau speech dengan writing kalau mengambilnya dari Saussure, gitu. Ferdinand Saussure yang dikritisi oleh Derrida. Nah, itu yang harus dihancurkan, dekonstruksi itu.
dekonstruksi itu tanda petik ingin mengubah pola binary opposition itu menjadi lebih beragam. Ya, makanya kelompok ini kan seringkali dituding nih, kan kalau agama gitu selalu dua-dua, ada siang ada malam, ada laki-laki ada perempuan. Nah makanya kan seringkali sekarang kelompok LGBT misalnya, karena ada perempuan ada laki-laki, loh di tengahnya kan ada siang malam, kan ada sore ada subuh. Jadi ternyata dunia ini nggak dua-dua. Ya itu contohnya. Jadi itulah makna kenapa dekonstruktisme itu atau deconstruction itu adalah sesuatu hal yang mutlak dilakukan ya untuk memahami fenomena sosial. Nah ini yang nanti oleh rekannya Pak Satria, oleh Pak Nur, ya kebetulan saya yang membimbingnya, ingin mencoba membaca buku ataupun karya yang sangat kontroversial dari HI, yaitu karya dari Kenneth Waltz. Itu penjelasan dari deconstruction itu. Baik, artinya ada sesuatu yang bisa merubah tataran sosial, Prof, dalam dekonstruksi. Ya, sebetulnya itu hanya pemikiran. Kalau perubahan sosial atau tidak itu tergantung dari masyarakatnya. Contohnya hari ini apakah memang masyarakat kita terutama Indonesia gitu, apa memang bisa mengakses itu LGBT? Ya. Kalau negara barat sudah oke. Gitu. Tapi kan fenomena itu susah untuk kita berubah, walaupun pasti itu ke arah yang seperti itu. Lalu kemudian asumsi dasar teori neorealisme yang diusulkan oleh Kenneth Waltz ya, dalam hal ini terkait dengan peran struktur sistem internasional dalam membentuk perilaku negara sejauh. Oke. Nah sekarang kalau tadi kan dekonstruksinya, makanya saya dekonstruksi itu hanya satu konsep gitu. Kalau saya lebih senang menyebutnya sebagai poststrukturalism sebagai pendekatannya, karena banyak konsepnya, jadi nggak bisa ada yang, apalagi kalau ditambah dengan pemikiran Foucault, banyak sekali gitu ya. Cuman dalam konteks ini Pak Mas Nur itu mencoba dengan menggunakan kacamata Derrida. Nah, apa sih neorealis itu? Ya kalau neorealis mungkin agak light ini, karena teman-teman mahasiswa sudah paham. Neorealis itu adalah suatu pemikiran, bisa disebut sebagai paradigm, bisa juga disebut perspektif, bisa disebut juga pendekatan, approach, image, misalnya school of thought, macam-macam, yang mencoba untuk merevise pemikiran-pemikiran classical realism. Jadi akarnya sebetulnya neorealis itu dari hasil disertasinya Waltz sendiri. Jadi Waltz itu membuat dua buku yang sangat monumental buat HI gitu. Ya walaupun kontroversial. Pertama adalah bukunya Man, State and War. Ya itu disertasinya. Dia disertasinya dibimbing oleh W.T.R. Fox ya, yang tanda petik orang mengenalnya sebagai orang HI awal di Amerika selain Morgenthau ya dengan Quincy Wright. Banyak sekali muridnya, salah satunya adalah Kenneth Waltz ini. Walaupun Kenneth Waltz itu kalau disebutkan ilmunya bukan HI sebenarnya, tapi dia ilmu politik, karena pada waktu itu belum muncul HI ke permukaan. Baru setelah itulah mengemuka. Nah, buku yang paling sangat kontroversial yang menjadi tonggak adanya neorealis itu adalah Theory of International Politics. Walaupun tadi diawali oleh buku yang pertama, ya, Man, State and War, itu buku awalnya. Di situ dia mencoba samalah orang HI awal itu ya sama
ingin mengetahui penyebab perang itu apa sih, cause of war itu apa. Karena memang nggak beda jauh sih dengan realis-realis awal ingin mengetahui kenapa sih perang itu terjadi. Nah, simpulan akhir dari Waltz itu di dalam bukunya yang pertama, bahwa penyebab perang itu disebabkan ada tiga image. Image yang pertama adalah human nature, ya. Jadi sifat individu. Ya, dia mungkin mengacunya ke Machiavelli, ke Hobbes gitu ya, yang melihat sifat manusia itu greedy, ada sisi gelapnya gitu ya. Di samping ada sisi baiknya, dan sisi baik itu selalu dikalahkan oleh sisi gelap. Greedy, selfish, brutish, ya. Sifat manusia itu seperti itu. Sehingga perang itu bisa tidak terhindarkan. Kalau manusianya rakus, kalau manusianya egois, selfish, mau tidak mau. Coba Anda bayangkan aja, kebanyakan perang yang dilakukan di berbagai perang dunia gitu, ataupun perang-perang besar, itu karena dari kegridian dari seorang elit. Kita baca misalnya Hitler, Mussolini, ya, atau sebelumnya gitu ya, ada kalau Anda ada Attila dan sebagainya. Itu disebabkan karena mereka rakus ataupun selfish, egois, tidak memikirkan rakyatnya tapi memikirkan diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penyebab perang itu karena negaranya. Negaranya itu yang kalau kata istilah Woodrow Wilson itu tidak demokratis. Kan kalau demokratis nggak mungkin negara itu kerjasama, bisa melakukan macam-macam, bisa kerjasama, bisa non-violence atau penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tidak terjadi. Terbukti lagi, Jerman, Italia, Rusia, ya sering perang itu karena di dalam kondisi internalnya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah international system. Itu yang kebaruan. Ya, kebaruan dari finding dari disertasi ini. Karena Kenneth Waltz baru menyebutkan negara itu berperilaku, tanda petik juga adalah berperang, actionnya, itu karena ada tekanan dari international system. Nah, dari tiga ini, akhirnya terkenal di HI ada yang namanya level of analysis. Diambil David Singer, nulis di mana-mana, ada mikro, ada makro, yang ingin menggambarkan bahwa level of analysis itu bisa pada tataran mikro, human nature dengan mesonya itu adalah negara, dan makronya adalah international system. Nah, barulah itu tahun 59, barulah pada tahun 79, 20 tahun kemudian, saya lupa 56, 59, 20 tahun kemudian, membuat buku yang sangat kontroversial. Dan sampai hari ini tidak ada buku dalam HI ya, yang paling banyak kritikan dari siapapun adalah bukunya Waltz. Saya juga merasa pertama gitu ya, ketika membaca Waltz itu memang bukunya tipis, light gitu, cuman mengguncang dunia itu untuk ilmu kita. Kalau buat ilmu yang lain nggak ada pengaruh. Yaitu apa? Yaitu dia mulai mengenalkan bahwa titik tekan studi atau ilmu kita itu adalah pada international system. Jadi kalau bukan international system yang dipelajarinya, bukan HI. Itu intinya. Kenapa? Di dalam bukunya yang 9 bab itu, hampir setengahnya dia menceritakan dulu tentang teori itu apa, lalu hukum itu apa, law itu apa, hubungannya dengan teori apa, lalu ada reduksionis teori, lalu ada systemic teori atau proofs. Dia gambarkan setengah bukunya. Artinya dia ingin mengukuhkan kepada halayak bahwa diri saya itu adalah seorang tanda petik positivis. Karena
di dalam buku ini dia petakan dulu, ya, apa sih yang dimaksud dengan teori. Kenapa sih Waltz itu menolak teori tentang human nature dengan negara? Karena dianggapnya reduksionis, bukan HI. Nah, disitulah ada pemilahan akhirnya. Ada inside, ada outside. Nah, ketika belajar HI, kata Waltz, kalau mau mempelajari interaction, ya, atau action dari suatu negara dan menyebabkan reaction dari negara lain yang menyebabkan interaction, itulah HI. Yang lain abaikan, karena itu reduksionis. Intinya adalah dia ingin mengukuhkan bahwa internasional politik itu mempelajari tentang international system. Ya. Nah, ketika mempelajari tentang international system, maka mau tidak mau unsur-unsur dari sistem itu harus kita pelajari. Yang di dalam bukunya tentang sistem itu, dia mengkritisi beberapa pendapat tentang sistem internasional sebelumnya. Pertama dari Roscrain. Ya. Richard Roscrain itu sistem internasionalnya berdasarkan historis. Tapi periodical, bukan historis dalam pengertian bagaimana melihat subjek matternya, kronologisnya, tapi dia hanya periodical. Sayangnya di situ apa yang menjadi disturbance, apa yang dikritisi habis oleh. Lalu yang kedua adalah Hofmann. Hofmann juga memunculkan konsep international system, dikritisi juga. Dan berikutnya adalah yang paling terkenal Morton Kaplan. Morton Kaplan lah yang sebetulnya dalam pemetaan teori HI yang betul-betul menggambarkan tentang international system itu dan Morton Kaplan. Bukunya juga terkenal. Dan yang terakhir yang dikritisi adalah Charles McClellan. Jadi kritisinya sebetulnya ada yang positif, ada yang negatif. Bukan kritisi dalam pengertian jelek gitu ya. Nah, lalu dia petakan bahwa yang namanya international system itu sifatnya pertama adalah anarki. Clear. Semua orang mengatakan bahwa gara-gara bukunya Kenneth Waltz ini, orang jadi lebih paham lagi anarki itu seperti apa. Karena negara, balik lagi, karena sama kuncinya dengan classical realism, bahwa aktornya itu adalah negara, karena negara itu punya sovereignty, maka satu negara dengan negara lain punya tataran yang sama, nggak ada perbedaan. Disitulah yang disebut dengan primus inter pares. Akibatnya apa? Akibatnya ya tidak ada authority yang lebih tinggi dari negara. So, even bahwa itu adalah supranasional atau world government, nggak diakui. Nah, itulah anarki. No rule, ya, no authority. Without rule, without authority. Nah, di situ jelas clear ya. Kita ingin membayangkannya seperti apa, karena orang HI itu harus ketika ngomong sistem internasional pasti berbeda dengan sistem internasional yang lain. Kita tidak bergerak pada sistem internasional yang lain, tapi berkaitan dengan interaksi antar negara. Yang kedua adalah di dalam sistem internasional yang anarki itu, maka menurut nah ini yang kurang dikupas oleh bukunya Mas Nur, saya juga lupa waktu itu sebagai pembimbingan yang mengingatkan, harus ada yang namanya distribution of capability, yang setiap orang, setiap negara itu berbeda satu sama lain kapabilitasnya. Ya, yang itu nanti akan memunculkan yang namanya konsep polaritas. Contoh misalnya, kenapa sih Amerika itu disebut superpower? Wajar, karena kapabilitasnya besar. Dia punya kemampuan baik tangible maupun intangible yang luar biasa sehingga menyebabkan negara tersebut disebut sebagai superpower. Beda dengan Indonesia. Coba Anda bandingkan. Indonesia itu kapabilitasnya besar, tapi
dia tidak bisa disebut superpower. Banyak ketergantungan. Bukan banyak ketergantungan, karena kita dari sisi mungkin sumber daya alam ya, lokasi geografis ya, tapi dari sisi misal kapabilitas militer, kapabilitas ekonomi, kapabilitas diplomasi masih kurang. Ya, jadi kita nggak bisa. Nah, disitulah yang menyebabkan setiap negara itu akhirnya pada suasana atau pada kondisi struktur internasional yang anarki, menyebabkan ada satu prinsip yang disebut self-help. Karena masing-masing negara tidak bisa mengandalkan negara lain. Mau tidak mau harus membantu dirinya sendiri. Walaupun self-help itu bisa bermacam-macam. Membantu dirinya sendiri misalnya dengan meminta bantuan sama orang. Dalam bentuk apa? Atau kepada negara lain. Dalam bentuk yang namanya aliansi. Kalau aliansi kan tahu, berarti kita menyerahkan seolah-olah ada yang lebih tinggi dari kita. Ya wajar ya kalau di dalam aliansi itu seperti itu. Ada patronnya, mau tidak mau dia harus menjadi sekutu. Nah, kenapa harus ada aliansi? Karena merasa di dalam sistem yang anarki muncul satu konsep menurut John Hertz itu sebagai security dilemma. Setiap negara, walaupun dia punya kedaulatan, merasa dirinya itu tidak aman di dalam sistem yang anarki. Padahal dia harus mengamankan negaranya, even ke dalam. Gitu ya. Itu konsekuensi. Nah, dari situ memunculkan konsep distribution of capability, lalu ada polarization yang bentuknya bisa macam-macam, dari mulai unipolar, bipolar sampai ke multipolar. Yang kalau menurut Waltz sendiri yang paling stable itu adalah bipolar. Ya, karena dihadapkan pada waktu itu memang sedang perang dingin dan tidak ada perang antara head to head antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Ya. Nah, di situ berikutnya adalah kita mengetahui konsep neorealis itu adalah penekanannya, selain itu yang terakhir dari buku yang bukan dari bukunya tapi dari tulisan artikel yang lain, pentingnya peran senjata nuklir. Ya, itu yang digambarkan oleh Waltz di dalam artikelnya, bahwa senjata nuklir ini mau tidak mau ketika perang dingin sangat signifikan membantu kepada perdamaian. Ya, kenapa? Karena ada konsep deterrence. Apa itu deterrence? Baca sendiri. Jadi ada proliferation, ya, senjata nuklir yang menurut Kenneth Waltz diprediksi dia akan juga membawa negara-negara untuk keperdamaian. Nah, itu konsep-konsep neorealis. Jadi kalau hari gini kalau kita masih menggunakan neorealis, ya pergunakan asumsi-asumsi neorealis itu. Kita harus bisa membedakannya, pertama dengan klasikal realis, yang kedua adalah fenomena yang akan kita baca atau kita analisis itu harus memenuhi asumsi-asumsi yang diberikan oleh neorealis. Jadi jangan memaksakan fenomena HI yang memang tidak bisa dibaca oleh neorealis dipaksakan dengan neorealis. Kalau asumsinya ya cocokologi. Begitu. Siap. Lalu kemudian terlepas dari perbedaan istilah antara dekonstruksi dengan neostruktural, apakah dekonstruksi tersebut menggoyahkan dasar-dasar teori atau justru teori yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz itu sendiri, atau bahkan menawarkan pemahaman yang lebih tentang dinamika hubungan internasional? Oke, jadi pemikiran neorealis, atau kita menyebutnya juga, orang seringkali menyebutnya struktural realis, dari Waltz itu memang sudah banyak dikritik oleh para scholar, ya, scholar HI, yang dengan cara post strukturalis itu sudah banyak sebetulnya. Permulaan itu
yang mengkritisi dengan cara poststrukturalis itu dilakukan oleh Richard Astley. Bukunya, artikelnya yang sangat terkenal dan monumental adalah The Property of Neorealism. Oh, Astley udah berhasil nih pakai Foucault, pakai critical theory gitu, ya. Masa saya nggak bisa gitu pakai Derrida? Ternyata bisa. Kenapa? Asal unsur-unsur dekonstruksi yang tadi saya sebutkan elemen di awal itu memenuhi, ternyata terpenuhi. Contoh misalnya, Mas Nur itu membangun 4 dekonstruksi. Jadi pemikiran Waltz yang tadi, pertama misalnya tentang teori, dia pergunakan dekonstruksinya. Apa itu? Unsur logosentrismenya ada. Apa? Karena menyebutkan bahwa teori neorealis itu adalah yang paling benar. Kan kalau udah paling benar berarti logos, ya. Dikritisi oleh Mas Nur dengan cara dekonstruksi. Betul bahwa teori seperti neorealis Waltz itu adalah betul. Ya, ternyata enggak. Kenapa? Dia paparkan argumennya. Mulai dari pemahaman tentang teorinya sendiri. Teorinya itu dia ambil dari ilmu alam. Ya jelas, karena ilmu alam, maka muncullah berikutnya metaphysics of present. Dia harus materi. Gitu. Pertanyaannya, bahwa teori itu memang harus materi? Harus berkenaan dengan keberadaan fisik? Ya. Kan kalau Waltz itu begitu. Ya. Nggak mungkin nggak ada ya tadi ada capability. Udah jelas itu materi. Ada power, itu udah jelas materi. Padahal menurut pembacaan Mas Nur, banyak juga hari ini apalagi bukan hanya sekedar teori itu kepada evidence based atau empirical theory atau berdasarkan kepada positivistik gitu ya, dengan cara-cara ilmu alam, harus objektif, harus mengejar fakta gitu kan, akarnya dari fakta. Tapi juga teori H itu banyak dipenuhi dengan teori yang coraknya normatif. Jangan lupa, Waltz sendiri dalam buku pertamanya adalah ingin tahu penyebab perang supaya ada perdamaian. Dengan kata perdamaian itu kan sudah values sebetulnya. Jadi teori itu tidak melulu harus seperti yang digambarkan oleh Waltz, harus empirical, harus evidence based, harus kepada materi. Ternyata ada bagian yang bukan materi, imateri, contohnya values atau nilai, yang juga banyak dipelajari oleh HI. Itu satu tentang teori. Yang kedua, keberlakuannya dari sisi logo, bukan dari sisi logos, tapi dari sisi binary opposition. Teori praksis. Nah, si Waltz itu memisahkan antara teori dengan praksis. Padahal dalam hubungan internasional nggak bisa begitu. Apalagi kalau menggunakan kata kok. Theory is always for someone and for some purposes. Jadi selalu akan teori itu dalam praksis itu teori. Itu juga udah gugur dari sisi binary opposition. Yang kedua adalah dari sisi binary oppositionnya adalah fakta nilai dibenturkan, gitu ya. Selalu binary opposition juga. Subjek objek. Negara yang reduksionis dengan sistem internasional yang sistemik. Seperti itu. Jadi itu juga gugur. Jadi menurut kacamata Mas Nur dengan menggunakan Derrida itu dari sisi pengertian tentang teori adalah gugur. Bukan gugur atau lebih terbantahkan dan lebih menyempurnakan. Ya. Yang kedua dari sistem internasional, ya, dari sistem internasional didekonstruksi juga, apalagi
dengan penyebutan sistem internasional itu kan mengacu sama lah dengan strukturalisme yang lain gitu. Yang sifatnya ahistoris, satu dikritisi. Karena dengan dekonstruksi itu justru dikembalikan bahwa sistem internasional itu punya sejarahnya sendiri. Ingat kalau Anda membaca dari English School ya, bahwa mengatakan bahwa setiap sistem internasional yang nanti menuju ke international society itu ada sejarahnya. Ya. Tidak ujug-ujug terjadi seperti hari ini gitu. Nah, itu juga dibantah tentang sistem. Yang anarki. Nah, balik lagi ke binary opposition. Karena bagi Waltz selalu anarki. Tapi sebetulnya sistem domestik itu adalah sifatnya hierarki. Jadi bentrokan antara domestik dengan internasional, hierarki dengan anarki itu dibantah juga. Karena di dalam sistem internasional ada juga hierarki. Apa contohnya? Contohnya adalah konsep domestik analogi. Bagaimana sistem internasional itu dengan menggunakan konsep domestik analogi? Contohnya adalah kepatuhan negara-negara terhadap aturan. Nilai universal. Iya. Ada misalnya kepada peraturan, ada kepada prinsip, termasuk tadi human right, ada tentang lingkungan dan sebagainya. Itu kan norma yang juga akhirnya dipatuhi, bukan hanya kepada world government. Itu yang di dalam sistem internasional yang dibantah oleh Mas Nur salah satu beberapanya. Dan yang tentunya yang paling kontroversial dari pemikiran-pemikiran banyak sekali gitu. Tapi hanya 4 yang dibahasnya. Lalu yang sistem yang anarki tadi, sistem internasionalnya itu sendiri, lalu teori, dan yang terakhir adalah tentang nuklir. Jadi tentang nuklir itu pembantahannya adalah menurut Mas Nur, dekonstruksi itu bahwa proliferasi nuklir itu bisa menyebabkan perdamaian. Tapi kenyataannya pada kasus Korea Utara itu cenderung bahwa proliferasi itu bisa menyebabkan perang, bahkan konflik. Iya, karena Korea Utara kan mana ada negara Korea Utara yang sekecil itu punya nuklir, dan dia di Asia Timur gitu menakutkan kawasan Asia Timur itu, bahkan Amerika sendiri ya. Sehingga diembargo lah dan sebagainya. Itu potensi bisa perang ya. Gitu kalau misalnya Korea Utaranya ngeyel misalnya terus-terusan meluncurkan balistik misalnya kayak podongnya gitu dengan nuclear headnya gitu, itu juga bisa bahaya. Nah, ini yang menurut Mas Nur pembacaannya bisa menyebabkan perang, tidak damai, seperti itu. Ya, artinya teori-teori dari Kenneth Waltz sendiri ini berhasil dibantah oleh Mas Nur dengan bukti-bukti yang ada. Nah, lalu ini terakhir Prof. Jadi hasil bantahannya Mas Nur terhadap teorinya Kenneth Waltz. Nah, bagaimana ini bisa diterapkan dalam analisis dan pemahaman terkini tentang geopolitik global dan isu-isu hubungan internasional. Ya itu tadi, jadi harus memenuhi asumsi-asumsinya. Jadi minimal 2. Apakah tema-tema yang lain bisa dipergunakan dengan cara poststrukturalisme? Bisa. Jangan terlalu besar seperti Kenneth Waltz, misalnya seperti Mas Nur Indro melihat teori sistem internasional. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari poststrukturalisme itu bisa dipergunakan aplikatif. Misalnya contohnya pertanyaan kita yang sederhana saja, kenapa sih hari gini kita lebih banyak sifat kita lebih konsumtif gitu. Misalnya di mall. Ya hari ini aja saya pakai baju branded misalnya. Kenapa sih? Gitu. Kan harusnya
pembacaannya itu apakah yang domestik itu jelek, apakah yang kan poststrukturalis itu seperti itu, bisa didekonstruksi semua. Satu itu. Yang tadi contohnya tentang LGBT. Betul bahwa kita tuh harus benci pada LGBTQ. Oke, bahwa kita tidak setuju, oke. Tapi kalau itu adalah di dalam kehidupan masyarakat dan itu eksis, lalu kita harus apa? Seperti Hitler, masukin ke ruang gas gitu. Kan enggak juga gitu. Nah itu kan di dalam kehidupan sehari-hari pasti kita bakal bertentangan gitu. Ini dalam kehidupan kita ada yang seperti itu. Abang orang Islam itu akan membunuhi mereka? Enggak juga, saya nggak mau. Saya nggak mau untuk itu. Saya sebagai seorang Islam, karena harus non-violence. Ya ajak diskusi gitu dan lain sebagainya. Penyebabnya apa? Dan itu adalah bagian dari poststrukturalis. Itu. Nah kalau HI-nya banyak sekali. Tadi misalnya bisa membaca bagaimana perang Uni Soviet dengan Rusia dengan Ukraina. Itu juga bisa dibaca dengan poststrukturalis. Ya. Cara mendekonstruksinya bukan cara dalam pemahaman seperti Waltz-nya. Udah beda jadinya. Jadi fenomenanya sama perang, tapi dibacanya satu oleh dari sisi neorealis, yang satu bisa dibaca dengan sisi dekonstruksi ala poststrukturalis. Itu seperti itu. Jadi saya justru men-challenge kepada mahasiswa, ada nggak fenomena HI dalam keseharian kita ataupun dalam kata Pak Satria pada tataran politik global yang bisa dibaca dengan cara poststrukturalis. Nah itu tantangan gitu. Karena memang membacakan effort yang mempunyai upaya yang effortnya yang lebih banyak gitu. Kalau yang neorealis gampang, tapi kalau dengan cara dekonstruksi beratnya adalah mengalahkan interpretasi filosofinya. Belum misalnya prasyarat tentang double reading. Ya. Dari kan dekonstruksi itu metodenya adalah dengan double reading. Nah itu kesulitan tersendiri nanti. Gimana sih double reading itu dijalankannya. Jadi kita betul-betul harus mengetahui metodenya seperti apa. Nggak mudah gitu, kalau menurut saya. Tapi bisa dilakukan. Baik, artinya kalau boleh saya simpulkan bahwa di sini hasil karya dari Mas Nurindro ini bisa dikatakan berhasil mendekonstruksi teori Kenneth Waltz, Prof. Berhasil, cuman saya kurang puas itu ada beberapa hal yang saya lupa gitu ya, seperti tadi konsep. Harusnya Mas Nur tuh bikin dua sistemnya ditelaah, didekonstruksi, lalu anarkinya. Padahal harusnya sistem itu beserta dengan sifat-sifatnya. Jadi udah include. Ya, justru yang dia lupa itu adalah berkenaan dengan distribusi kapabilitas dengan polarisasinya. Itu sebetulnya harus dikupas khusus gitu. Bukan justru yang sistem itu nggak perlu ada dua. Yang anarki itu harusnya dengan sistem. Artinya nggak ada gading yang tak terlepas. Ada yang gading yang tak terlepas. Ya semua juga. Jadi PR buat para penstudi HI mungkin semuanya ya Prof. Iya, artinya betul ada celah, masih ada gap untuk diteliti. Gitu. Walaupun saya apresiasi sekali lagi dengan bukunya Mas Nur ini, dan saya sampai hari ini terus terang masih merasa lonely ya. Setelah kepulangannya Mas Nur dengan Mas Bob gitu ya. Rekan saya untuk berdiskusi tentang teori tentang filsafat itu hampir nggak ada. Lonely saya jadi. Ya mudah-mudahan mahasiswa ada juga yang nanti bibit-bibit filsuf. Insya Allah ada Prof, dari para penstudi HI di luar sana masih banyak yang mungkin sekali Mas Nur dan Mas Bob juga Prof
Dr. Ari Bainus, living legendnya HI. Artinya terima kasih banyak Prof sudah memberikan ilmu yang berat untuk siang ini, tapi mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa dipahami. Kalau saya sih kuncinya gitu. Kalau memang itu sekarang kan informasi itu banyak tersebar di mana-mana. Kalau memang tidak mengerti dan tidak paham langsung konsultasi. Dan konsultasi ke Prof langsung. Bukan konsultasi dengan gadget gitu, langsung cari dengan Mbah Google gitu. Saya kira Prof bukan konsultasi juga Prof. Enggak lah. Baik, terima kasih banyak Prof atas waktunya dalam membahas dekonstruksi atas teori neorealismenya Kenneth Waltz oleh P. Nurindro. Semoga beliau tenang di atas sana. Amin. Terima kasih banyak atas kedatangannya, dan mungkin kita bisa bersama lagi di tema-tema yang lainnya bersama Prof. Dr. Ari Bainus. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.